touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pramuka di dunia. Gerakan pramuka tidak lahir begitu saja, melainkan berakar dari pengalaman militer seorang perwira Inggris bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang kelak kita kenal sebagai Bapak Pandu Dunia. Pada akhir abad ke-19, Baden-Powell bertugas di Afrika. Di sana, ia kagum melihat ketangkasan para pemuda lokal dalam mengintai dan bertahan hidup. Pengalaman ini ia tuangkan dalam buku panduan militer berjudul Aids to Scouting pada tahun 1899. Ketika kembali ke Inggris, Baden-Powell terkejut karena buku taktik militer tersebut justru populer di kalangan guru dan remaja sipil. Mereka menggunakan metode di buku itu untuk beraktivitas di alam bebas. Melihat antusiasme yang besar, Baden-Powell memutuskan untuk mengadaptasi materi militer tersebut menjadi kegiatan pendidikan karakter bagi anak muda. Titik balik sejarah kepanduan dunia terjadi pada tanggal 1-9 Agustus 1907. Baden-Powell menggelar uji coba dengan mengumpulkan 20 anak laki-laki dari berbagai kelas sosial untuk berkemah di Pulau Bronze, Inggris. Di perkemahan ini, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut patroli. Mereka diajarkan keterampilan memasak, menyelamatkan diri, berenang, dan kerjasama tim di bawah kode kehormatan. Peristiwa Pulau Bronze ini dicatat sejarah sebagai perkemahan pramuka pertama di dunia. Keberhasilan perkemahan tersebut mendorong Baden-Powell menerbitkan buku masterpiece-nya Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku ini tidak hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga memicu ledakan gerakan kepanduan secara mandiri. Tanpa diduga, kelompok-kelompok pandu anak muda bermunculan di seluruh Inggris, bahkan menyebar ke negara tetangga seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Sering berjalannya waktu, gerakan ini bahwa pendidikan karakter harus disesuaikan dengan psikologi usia. Maka dari itu, perkembangan organisasi mulai dilakukan secara masif. Pada tahun 1910, Quilquets, gerakan kepanduan putri, didirikan atas bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes Baden-Powell, yang kemudian pemimpinnya diteruskan oleh istri Baden-Powell, oleh Esther Claire Soames atau yang disebut Laden Baden-Powell. Pada tahun 1916 didirikan organisasi kelompok umur siaga untuk anak-anak usia 8-11 tahun dengan panduan buku cerita terkenal The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Pada tahun 1918 didirikan golongan penegak atau pendega untuk mewadahi remaja yang sudah menginjak usia 17 tahun ke atas agar tetap berkontribusi dalam gerakan kepanduan. Setelah sempat terhambat oleh berkecamuknya Perang Dunia Pertama, gerakan kepanduan membuktikan perannya sebagai pemersatu bangsa melalui pelaksanaan Jambore Dunia Pertama pada tahun 1920. Acara ini digelar oleh Olympia London dan dihadiri oleh sekitar 8.000 peserta dari 34 negara. Di tengah kemeriahannya, festival tersebut pada tanggal 6 Agustus 1920, Robert Baden-Powell secara resmi dinobatkan dan diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Pada tahun 1920, itu pula dibentuk Biro Kepanduan Sedunia di London untuk mengordinasi seluruh organisasi kepanduan di bumi. Struktur inilah yang menjadi cikal bakal WOS, organisasi yang menaungi jutaan pramuka hingga hari ini. Sejak saat itu, pramuka menjelma menjadi gerakan global terbesar di dunia. Meskipun Baden-Powell wafat pada 8 Januari 1941, dinyerikannya warisan pemikirannya tidak pernah mati. Gerakan kepanduan terbukti tangguh melampaui Perang Dunia II, Perang Dingin,
hingga era digital saat ini. Kini gerakan kepanduan telah diadopsi oleh lebih dari 216 negara dan wilayah dengan jumlah anggota aktif yang menembus angka 50 juta orang di seluruh dunia. Nilai-nilai dasar yang ditanamkan sejak tahun 1907 yaitu kemandirian, kedisiplinan, cinta alam, dan persaudaraan tanpa memandang suku atau agama tetap relevan dalam mencetak generasi muda yang siap membangun dunia yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.